warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Aonda dengan NIM A221224140. Saya dari kelas E, program studi pendidikan biologi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka dan sistem pencernaan pada hewan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Jenis rangka pada hewan itu terdapat dua. Yang pertama itu ada exoskeleton. Exoskeleton yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Exoskeleton ini terdapat hampir di semua jenis invertebrata kecuali protozoa. Kemudian ada endoskeleton. Endoskeleton yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Endoskeleton ini terdapat pada seluruh vertebrata. Kemudian ada sistem rangka yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rangka suhu atau rangka aksial. Rangka aksial meliputi tengkorak atau kranium, tulang belakang atau kolumna, tulang rusuk atau costae, dan tulang dada atau sternum. Kemudian rangka anggota. Yang pertama itu ada rangka pedikular, meliputi gelang bahu atau gelang pektoral dengan rangka anggota depan, dan gelang pinggul atau gelang pelvik dengan rangka anggota belakang. Kemudian fungsi rangka itu yang pertama itu memberikan bentuk tubuh makhluk hidup, melindungi organ-organ tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel darah, tempat pelekatan otot, tempat penimbuhan atau penyimpanan zat kapur, dan sebagai alat gerak pasif. Kemudian di sini ada sistem rangka pada hewan vertebrata. Pertama itu ada ikan atau Pisces. Bentuk ikan merupakan interaksi antara sistem rangka dengan sistem otot serta evolusi dalam adaptasi kedua sistem tersebut terhadap lingkungannya. Rangka yang menjadi penegak tubuh ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang tengkorak pada ikan berfungsi untuk melindungi otak karena otak merupakan organ yang lembut tetapi mempunyai peranan yang besar bagi kehidupan. Tulang-tulang tempurung terdiri atas tengkorak sebagai tempat otak, kapsula untuk tempat pasang organon sensoris atau pensiuman optik pendengaran, dan kerangka fisalis yang merupakan bagian pembentuk tulang rahang dan penyokong lidah insang untuk digunakan. Kemudian ada burung atau aves. Rangka burung terdiri atas tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang dada dan gelang bahu, tulang-tulang gelang panggul, tulang-tulang anggota dan sayap, dan tulang-tulang anggota tubuh belakang. Tengkorak burung normal beratnya sekitar 1% dari berat badan keseluruhan burung. Mata burung ditempatkan sebagian besar tengkorak dan disetujui oleh cincin mata sklerotik, cincin tulang kecil yang diganti mata. Kemudian ada katak atau amfibi. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudu tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Sebagian besar amfibi memiliki 2 pasang tungkal dengan 4 jari atau digiti, kaki pada kaki depan dan 5 jari pada jari depan. Jumlah digit pada amfibi mungkin ada yang mengurangi 2 buah. Tungkai belakang berkurang seperti pada salamander, dan pasangannya tangkai tidak ada pada Caecilia. Kemudian ada kadal atau reptil. Sistem rangka pada kadal kebun dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Yang pertama itu ada exoskeleton.
yaitu yang dihasilkan dari epidermis, terdiri dari sisik atau squama menanduk yang menyelubungi permukaan dan posisi seperti susunan genting. Bentuk squama kadal berbeda antara bagian kepala, badan dan ekor. Kemudian ada endoskeleton, yaitu terdiri dari skeleton aksial dan apendikular. Skeleton aksial terdiri dari tengkorak, kolumna vertebralis, tulang dada dan rusuk. Kemudian ada mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun lebih dari sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Rangka tulang terdiri dari tulang-tulang kotak, otak atau kranium, dan tulang-tulang wajah. Pada reptilia dan mamalia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebra cervicalis atau leher, vertebra pectoralis atau punggung, vertebra lumbalis atau sabuk, vertebra sacralis atau sakral atau pelvis, dan vertebra caudalis atau ekor. Ruas vertebra cervicalis pertama disebut tulang atlas dan ruas yang kedua disebut tulang aksis. Kemudian lanjut pada materi sistem pencernaan pada hewan. Pertama itu untuk hewan herbivora dan karnivora. Proses pencernaannya itu melalui mulut, lambung, dan usus halus. Kemudian untuk hewan burung atau aves yang terdiri atas mulut, kerongkongan, pembolok, lambung, kelenjar, lambung pinggulnya atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Kemudian untuk hewan reptil yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kemudian untuk hewan amfibi yang terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, jambung atau ventriculus, dan usus atau intestine, dan kloaka. Dan yang terakhir itu untuk ikan atau Pisces, terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian di sini ada proses pencernaan pada hewan. Kemudian di sini ada proses pencernaan pada hewan. Yang pertama itu ada IST. IST adalah pencernaan yang dimulai dengan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan melalui mulut atau bagian lain yang sesuai. Kemudian ada pengunyah. Jika hewan memiliki gigi, makanan mungkin dikunyah atau dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu ada pencernaan kimia. Pencernaan kimia dimulai ketika makanan masuk ke dalam lambung atau rongga pencernaan lainnya. Kemudian ada usus besar. Pencernaan berlanjut melalui usus besar, di mana nutrisi diserap ke dalam aliran darah hewan. Kemudian yang terakhir ada ekskresi. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna diekskresikan dari tubuh hewan melalui rektum dan anus sebagai